Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Dr. Neti Karnati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dan Ibu gelar-gelar Mestika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Izinkan kami memulai presentasi hari ini dengan materi pengawasan perkantoran. Dengan saya sendiri Ariza Furqon dengan NIM 1103 624028. Dengan saya Dista Regina Syani dengan NIM 11.036 24 024. Saya Naila Khordin dengan NIM 1103624048. Selanjutnya saya Zakia Destilani dengan NIM 1103624008. Baik, eh, materi yang pertama ada pengertian pengawasan perkantoran. Apa itu definisinya? Menurut para ahli, yang pertama, menurut Mr. Farlan terkait pengawasan perkantoran ialah pengawasan yang bertujuan untuk menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Contohnya, eh, ini dari POV selaku penanggung jawab atau atasan yang mempunyai tujuan dan wewenang agar tujuannya terlaksana dengan baik. Yang kedua ada dari Coast dan Ordinal tahun 1995, pengusaha perkantoran ialah kontrol yang mencakup aktivitas yang memastikan suatu peristiwa berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir dari Mr. Beach tahun 1964, ia mengemukakan pengawasan perkantoran adalah membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin kemajuan dan mencatat pengalaman sebagai panduan di masa depan. Nah, dari tiga definisi menurut para ahli itu, kami menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu aktivitas menilai, meninjau, dan mencocokkan apakah pekerjaan yang telah dikerjakan itu sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah diharapkan atau belum. Apabila belum, maka harus dilakukan evaluasi. Next. Materi selanjutnya ada prinsip pengawasan perkantoran. Agar sebuah evaluasi terjalin dengan baik, alangkah baiknya ada prinsip pengawasan perkantoran. Yang pertama, pengawasan berorientasi dengan tujuan organisasi. Tentunya jika mengawas tidak boleh mengelempang atau menyelewang dari tujuan organisasi agar fokus dan pokok apa yang evaluasi sesuai dengan hal yang terjadi di proses pengorganisasian itu. Selanjutnya ada pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berorientasi terhadap kebenaran dan prosedur yang ditetapkan dan berorientasi kepada tujuan seperti manfaat dalam pelaksanaan kerjaannya. Jadi di sini juga saling bersangkutan bahwasannya kalau misalnya eh, pengawasan harus itu objektif karena itu nanti menyangkut ke peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini melakukan pengawasan tapi tidak objektif atau iya karena temen, iya karena partner kerja, jadi tidak ada orientasi pada eh, kebenarannya. Jadi semua ya dibenari. Jadi tidak ada apa itu pengevaluasian di kantor. Selanjutnya ada prinsip pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan. Prinsip yang terakhir ada pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif, teliti, dan tepat. Next. Kemudian ada ruang lingkup pengawas kantor. Menurut Nuryadi pada tahun 2023, pengawasan berperan dalam konsep POAK dalam kegiatan perkantoran, yang mana diantaranya adalah pertama ada planning, yaitu perencanaan, yang termasuk dalamnya adalah menentukan strategi, mengantisipasi resiko, dan mengoptimalkan sumber daya. Kemudian ada organizing atau pengorganisasian, yang termasuk mengelompokkan sumber daya, mendistribusikan tugas, serta membangun koordinasi.
Kemudian ada activating atau penggerakan yang termasuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi untuk optimalisasi kerja. Dan terakhir ada controlling atau pengawasan. Dan kegiatannya termasuk memantau, mengevaluasi, serta mengambil langkah korektif jika terjadi penyimpangan. Jadi next. Kemudian ada metode pengawasan kantor. Ada pengawasan langsung yang mana aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun sistem investigatif. Kemudian ada pengawasan tidak langsung, yang mana di sini aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Kemudian ada pengawasan formal, yang mana di sini pengawasan dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daripada pimpinan dari organisasi itu. Kemudian ada pengawasan informal, yang mana di sini pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Dan terakhir ada pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Next. Kemudian ada pengawasan teknik atau technical control, di mana pengawasan dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya seperti pembangunan gedung sekolah. Kemudian ada pengawasan kuantitatif atau metode pengawasan yang bersifat lebih spesifik dengan menggunakan tinjauan data kuantitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian seperlunya atas jumlah ataupun kualitas barang atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan kepada konsumen. Dan ada pengawasan kualitatif, ya, di mana pengawasan ini bersifat umum terhadap kegiatan dan keadaan organisasi dan lebih banyak menyangkut cara kerja karyawan. Beberapa teknik yang biasa digunakan yaitu ada observasi, pengawasan berkala, laporan lisan dan tertulis, dan ada penilaian kegiatan. Dan ada pengawasan alternatif, di mana ini adalah metode yang dilakukan oleh manajer administrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seperti tujuan dari pelaksanaan kontrol, kepercayaan terhadap sistem kontrol, sikap manajer, dan pegawai dan sumber data yang digunakan untuk pengawasan. Kemudian ada tujuan pengawas kantor. Menurut Odgers, tahun 2005, tujuan pengawasan kantor mencakup pertama, meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, karena kondisi persaingan usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat mengawasi kinerjanya. Kemudian kedua, ada meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan. Ketiga, ada menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai. Keempat, ada mengkoordinasi beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. Dan kelima, ada meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Dan ada fungsi dan manfaat pengawasan kantor. Fungsi pengawasan kantor sendiri terdiri dari mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Kemudian ada manfaat pengawasan kantor, yang mana yang termasuk ke dalamnya adalah membantu memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh oleh organisasi, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Dan ada menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi, dan ada mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. Dan terakhir ada untuk membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan.
Kemudian ada kondisi yang mempengaruhi pengawasan perkantoran. Pengawasan dalam manajemen perkantoran sendiri memastikan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Proses pengawasan ini dilakukan di setiap tahap manajemen untuk memastikan kelancaran operasional. Bartos dalam Syah Putri dan Adi tahun 2020 membagi pengawasan ini menjadi dua jenis, yaitu pertama ada pengawasan preventif yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan dan ada pengawasan represif yang terjadi setelah terjadi kesalahan. Nah, di pengawasan preventif sendiri, eh, kondisi-kondisi yang mempengaruhi pengawasannya adalah enggak, di pengawasan preventif sendiri itu berguna untuk menetapkan aturan kerja dan prosedur operasional, membuat pedoman kerja sebagai acuan pegawai, dan untuk menentukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian ada pengawasan represif yang dimana di sini dilakukan sistem komparatif untuk membandingkan laporan kerja dengan rencana. Ada sistem verifikatif untuk mengevaluasi dan memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Sistem inspektif yang berfungsi untuk memeriksa keakuratan laporan kerja, dan sistem investigatif untuk menyelidiki indikasi pelanggaran atau penyimpangan. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Menurut Wismoyo et al. dan kawan-kawan tahun 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan ada pertama independensi auditor, dan dimana auditor ini harus netral dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Kemudian ada kompetensi auditor itu sendiri, di mana auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Kemudian ada dukungan manajemen yang di mana manajemen harus menyediakan peralatan sistem informasi dan kebijakan yang memadai. Kemudian ada standar operasional prosedur yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran kerja. Kemudian ada kepemimpinan yang berfungsi untuk mengkoordinasi tim agar tujuan bersama dapat tercapai. Kemudian ada pengalaman kerja auditor, yang dimana auditor yang berpengalaman lebih dapat memahami kesalahan dan proses pengawasan secara lebih akurat. Nah, ada proses pengawasan yang dimana observasi dan evaluasi rutin ini berfungsi untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oke, selanjutnya kita masuk tentang formulir. Jadi, secara sederhananya, formulir itu tuh adalah kertas atau kartu yang udah ada kolom atau ruang kosongnya. Nah, ruang kosong tersebut itu tuh memang sengaja disediakan gitu supaya nantinya bisa kita mengisi data-data yang dibutuhkan di ruang kosong tersebut. Nah, eh, sedangkan menurut seorang ahli perancangan formulir yang bernama B. Kronval yang terdapat di dalam buku Manajemen Perkantorannya Prof. Neti, beliau mengatakan kalau formulir itu adalah kertas atau kartu yang dipotong sesuai dengan ukuran tertentu. Kemudian ada bagian yang dicetak dan juga ada ruang kosongnya. Nah, bagian yang dicetak itu biasanya itu berisi informasi yang tetap seperti judul atau petunjuk. Nah, sedangkan bagian kosongnya itu nantinya untuk kita isi data atau informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian formulir menurut para ahli. Yang pertama, ini ada menurut Mulyadi. Mulyadi mengatakan kalau formulir adalah dokumen pencatatan transaksi pertama sebagai dasar informasi. Jadi, eh, menurut Mulyadi, formulir itu adalah sebuah dokumen pertama yang dipakai untuk mencatat transaksi gitu. Jadi, sebelum ada proses lain di dalam suatu administrasi, itu pasti hal yang pertama dilakukan adalah mengisi formulir terlebih dahulu. Jadi formulir itu mm, merupakan suatu hal yang penting gitu di dalam proses administrasi. Kemudian ada menurut Puspitawati. Beliau mengatakan kalau formulir adalah media dengan ruang untuk mencatat informasi transaksi atau operasi ekonomi suatu organisasi. Jadi menurut Puspitawati, formulir itu adalah alat untuk mengumpulkan informasi penting di suatu organisasi. Misalnya kayak data karyawan,
laporan kegiatan, laporan keuangan, atau hal-hal lain yang penting gitu di dalam suatu organisasi itu pasti tercatat pertama kali di dalam formulir. Kemudian ada menurut Rama dan Jones. Rama dan Jones mengatakan kalau formulir adalah dokumen berformat dengan kolom kosong yang harus diisi dengan data. Jadi formulir itu tuh dokumen yang udah diatur gitu formatnya, yang nantinya kita tinggal isi aja, nggak perlu memikirkan lagi soal susunannya dan lain-lainnya. Jadi, pada intinya, formulir itu dibuat agar semua data yang penting itu bisa dicatat dengan rapih, jelas, dan juga sistematis gitu. Jadi, kalau semisal nanti dibutuhkan, itu kita tinggal lihat aja data yang ada di dalam formulir tersebut yang udah tersusun secara jelas gitu. Formulir juga mm, dipakai di berbagai instansi seperti sekolah, rumah sakit, juga di kantor. Selanjutnya, itu ada manfaat formulir. Ini menurut Littlefield, ini juga ada di dalam buku manajemen perkantorannya Prof. Neti. Beliau dan rekannya itu menegaskan kegunaan yang dapat diberikan oleh formulir itu ada beberapa. Yang pertama itu ada formulir itu membuat jelas keterangan apa yang harus dihimpun dan apa yang harus disampaikan. Kemudian formulir juga menyediakan suatu letak tertentu bagi setiap butir keterangan yang diperlukan, yang nantinya akan memudahkan pencatatan, pengolahan, dan penunjukan data. Selanjutnya, formulir juga memiliki manfaat untuk menghapuskan perlunya menyalin kembali informasi yang bersifat pengulangan atau baku. Kemudian formulir juga memudahkan pemakaian lembaran-lembaran ganda. eh, Sebagai akibatnya itu menyederhanakan prosedur-prosedur secara luas. Kemudian juga ada formulir memberikan tanda pengenal kepada warkat-warkat dan juga memudahkan penyimpanan serta penunjukan data di kemudian hari. Selanjutnya itu ada peran formulir di dalam pengawasan perkantoran. Jadi, kalau kita ngomongin soal pengawasan perkantoran, formulir itu memiliki peran yang benar-benar penting banget. Kenapa? Karena formulir itu diibaratkan sebagai mata di dalam uh, pengawasan kantor gitu. Karena semua kegiatan yang terjadi di kantor gitu, mulai dari permintaan barang, cuti karyawan, laporan-laporan itu tercatat secara sistematis gitu di dalam formulir. Kemudian di sini juga ada em, beberapa manfaat formulir di dalam pengawasan perkantoran. Kalau tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai manfaat formulir secara umum, di sini itu ada manfaat formulir di dalam pengawasan perkantoran. Yang pertama itu ada pendokumentasian. Jadi formulir itu memastikan semua aktivitas dan keputusan itu terdokumentasi dengan akurat. Nah, jadi semua aktivitas dan keputusan di kantor itu pasti dicatat dan juga di terdokumentasi gitu secara fisik di dalam formulir gitu. Jadi kalau semisal nanti dibutuhkan datanya atau ingin mengecek itu nanti kita tinggal lihat di dalam arsip formulir aja. Kemudian ada pengawasan kinerja. Formulir membantu manajer dalam memantau efektivitas kebijakan prosedur organisasi. Jadi, mm, formulir itu bikin atasan atau manajer itu jadi mudah untuk memantau kinerja tim. Contohnya itu ada di formulir absensi harian. Jadi setiap hari itu kan karyawan di kantor itu wajib mengisi formulir absensi ya. Nah, di dari formulir absensi itu atasan itu bisa mengecek secara mudah siapa aja yang rajin untuk hadir tepat waktu, siapa aja yang sering telat, atau bahkan siapa aja yang sering tidak masuk. Dan contoh lainnya itu ada di formulir pengajuan cuti. Jadi ketika
karyawan kantor ingin mengajukan cuti itu nantinya dia diminta untuk mengisi formulir pengajuan cuti. Nah, dari formulir itu atasan itu bisa mengecek siapa yang ingin mengajukan cuti, apa keperluannya, kapan waktunya, dan berapa lama cutinya, seperti itu. Kemudian ada akuntabilitas dan efisiensi. Formulir itu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan keteraturan dalam pelaporan. Jadi dengan adanya formulir, kerjaan itu jadi lebih efisien gitu. Dan karena tadi formulir formatnya itu udah jelas dan tersusun rapi gitu, jadi itu tuh meminimalisir adanya kesalahan dalam menghimpun data seperti itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari formulir kantor. Jadi sebenarnya formulir kantor itu banyak banyak sekali jenisnya dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda gitu, tergantung dari kebutuhannya. Tapi secara umum formulir di kantor itu terbagi menjadi dua. Itu ada formulir internal dan formulir eksternal. Yang pertama itu ada formulir internal. Nah, formulir internal ini digunakan dalam perusahaan untuk keperluan administrasi seperti permohonan pengadaan barang, pencatatan penjualan, serta data karyawan. Jadi, intinya formulir internal itu eh, dipakai di dalam perusahaan, dipakai di dalam perusahaan untuk dipakai di dalam perusahaan eh, yang berhubungan sama kegiatan di dalam kantor itu sendiri gitu. Contohnya kayak tadi formulir permohonan cuti, kemudian ada formulir permintaan barang dan lain sebagainya. Kemudian ada formulir eksternal. Kebalikan dari formulir internal tadi, kalau formulir internal tadi untuk yang ada di dalam kantor itu sendiri, kalau formulir eksternal ini digunakan dalam interaksi dengan pihak luar, misalnya surat pemesanan, faktur, kwitansi, serta formulir formulir transaksi perbankan dan juga pendaftaran. Jadi formulir eksternal ini dipakai kalau semisal kantor mau berhubungan sama pihak luar gitu, misalnya kayak pesan barang ke supplier, terus bikin faktur dan lain sebagainya seperti itu. Slide selanjutnya ada pengendalian formulir. Nah, formulir administratif harus dirancang efisien dan ekonomis agar mendukung proses organisasi menurut Waruwu tahun 2022. Desain formulir yang baik itu mencakup 3 aspek. Ada yang pertama aspek fungsional, yang kedua aspek fisik, yang ketiga formulir digital. Aspek fungsional ini menjelaskan tujuan penggunaan dan informasi yang harus dicantumkan pada formulir. Lalu penting juga untuk mengetahui jumlah salinan yang dibutuhkan dan standar formulir yang berlaku baik di bisnis maupun pemerintahan. Lalu yang kedua ada aspek fisik, meliputi jenis, berat, dan tekstur kertas yang digunakan, termasuk warna dan dimensi formulir. Perlu diperhatikan juga apakah formulir ini berbentuk tunggal atau multiple copy sesuai kebutuhan distribusinya. Yang ketiga ada formulir digital, merupakan penggunaan perangkat lunak untuk membuat, menyimpan, dan mendistribusikan formulir secara efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada media kertas. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya, Zakia. Pembuatan dan pengendalian formulir. Formulir itu harus dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang jelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan pengendalian formulir itu diantaranya harus dilakukan standarisasi dari segi ukuran, jenis kertas, warnanya, dan tipe hurufnya. Lalu setiap formulir hendaknya dirancang dengan corak dan gaya yang sederhana agar mudah diisi. Susunan informasi harus logis dan praktis agar pengisian tidak membingungkan. Dan yang terakhir, bagian untuk diisi sebaiknya diberi ruang kosong
Cukup supaya tulisan terbaca dengan jelas. Struktur formulir terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya ada kepala, batang tubuh, dan kaki. Yang pertama kepala, itu memuat nama instansi, alamat judul, kode formulir, dan informasi penting lainnya. Yang kedua ada batang tubuh. Kolom ini berisi data yang diperlukan. Bagian utama berisi data-data apa saja yang harus diisi. Lalu yang ketiga ada kaki, mencangkup nama, tanda tangan, pengisi dan penjabat terkait, tempat dan tanggal pengisian. Slide selanjutnya, pengendalian formulir. Tujuan utama pengendalian formulir adalah agar penggunaannya efisien dan sesuai fungsi. Langkah-langkah pengendalian itu meliputi 2 hal. Yang pertama pencegahan, yang kedua keamanan. Pencegahan ini berfungsi menghindari penggunaan formulir yang salah dan dimodifikasi tanpa izin. Lalu yang keamanan berfungsi mencegah pendistribusian formulir tersebar tanpa persetujuan guna menghindari kebocoran data informasi. Metode pengendalian menurut Winardi dalam Yuliantri dan Kartika tahun 2015 meliputi yang pertama sentralisasi. Sentralisasi itu pengelolaan formulirnya dilakukan dari satu pusat. Yang kedua analisis, formulirnya dianalisis kembali untuk dicek efisiensi dan efektivitasnya. Yang ketiga ada standarisasi, dilakukan standarisasi untuk keseragaman dan kemudahan penggunaannya. Slide selanjutnya. Oke, sesuatu formulir biasanya diadakan untuk maksud atau keperluan tertentu. Menurut Gibbs Meyer, formulir-formulir pada umumnya dapat diciptakan dan digunakan untuk 18 macam keperluan. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan formulir 18 macam keperluan ini yang sering kita jumpai di ibu kota Jakarta. Yang pertama, to acknowledge atau mengakui. Contohnya formulir tanda terima barang dari vendor. Yang kedua, to agree atau menyetujui. Contohnya formulir persetujuan lembur oleh atasan. Yang ketiga, to apply atau melamar. Contohnya formulir lamaran kerja di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Yang keempat, to authorize atau menguasakan. Contohnya surat kuasa pengambilan dokumen di kantor pajak. Yang kelima, to cancel atau membatalkan. Contohnya formulir pembatalan keikutsertaan dalam pelatihan ASN. Yang keenam ada to certify atau menerangkan. Contohnya surat keterangan kerja untuk keperluan visa atau kredit bank. Yang ketujuh ada to claim atau menuntut. Contohnya formulir klaim asuransi karyawan. Yang ke-8 ada to estimate atau menaksir. Contohnya formulir estimasi biaya operasional bulanan di suatu perusahaan. Yang ke-9 to follow up atau melanjutkan. Formulir tindak lanjut permintaan layanan IT. Yang ke-10 to identify atau mengenali. Contohnya formulir registrasi kartu identitas pegawai. Yang ke-11 to instruct atau memberi petunjuk. Contohnya formulir SOP kerja untuk staf baru. Yang ke-12 to notify atau memberitahu. Contohnya formulir pemberitahuan cuti atau pemberitahuan dinas luar. Yang ketiga ada to order atau memesan. Contohnya formulir pemesanan alat tulis kantor. Yang ke-14 to report atau mencatat. Contohnya formulir kehadiran rapat harian. Yang ke-15 ada to report atau melaporkan. Contohnya laporan bulanan capaian kinerja. Yang ke-16 to request atau memohon. Contohnya formulir permohonan kenaikan pangkat. Ke-17 to route atau mengedarkan. Contohnya formulir disposisi surat masuk antar bagian. Dan yang terakhir, ke-18 to schedule atau menjadwalkan. Contohnya formulir penjadwalan meeting dengan klien atau tim internal di perusahaan tersebut. Kesimpulan dari materi hari ini, pengawasan perkantoran adalah fungsi manajemen untuk memastikan operasional kantor berjalan efektif dan efisien. Pengawasan mencangkup pemantauan sistem kerja, penggunaan formulir, serta penerapan standar administrasi.
Formulir berperan penting dalam pencatatan data dan perlu dikendalikan agar tetap relevan dan efisien. Dengan strategi yang tepat, pengawasan dapat meningkatkan produktivitas dan transparansi kerja. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas paparan materinya yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman lain. Mungkin itu saja Prof dan Butika atas pemaparan materi dari kelompok 6. Izin menutup diskusi atau pemaparan pada hari ini. Saya Rizal Furqon, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.